Halo semuanya, selamat datang di Siniar Vandalisme bersama gue Zulius Agustomi. Sudah lama tidak bertemu dan uh, Siniar Vandalisme akan memiliki format yang berbeda, yaitu di YouTube, dan kita tidak hanya membahas sesuatu yang tengah ramai di media sosial, tapi kita akan memberikan edukasi kepada orang banyak tentang politik, sosial media, dan apapun yang gue tahu. Pada episode kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat dekat pada politik dan sosial media, yaitu buzzer. Tapi kita tidak akan membahas buzzernya. Yang kita bahas di sini adalah tidak semua orang yang rela berdebat demi politisi itu buzzer. Kalian pernah lihat seorang fans Liverpool yang teriak-teriak membela timnya kepada temannya? Nah, gue sangat yakin Liverpool tidak pernah membayar orang tersebut. Gue sangat yakin. Tapi kenapa orang tersebut mau melakukan itu? Coba kalian berpikir, kenapa? Ya karena militan, rasa fanatisme terhadap sesuatu. Baik itu klub bola, baik itu mungkin agama, atau apapun. Terkadang orang punya rasa fanatisme terhadap sesuatu. Nah sayangnya di Indonesia ada juga orang yang punya rasa fanatik terhadap sosok. Seperti yang kita ketahui, yang sering gue bilang juga, bahwa kita tidak boleh mengidolakan seorang politisi. Kenapa? Karena kita akan menjadi bias. Sayangnya orang Indonesia itu bias terhadap politik. Kenapa? Karena banyak orang Indonesia yang puber politik. Kita bicara sebelum 2019 boleh. Orang itu tidak begitu lumrah terhadap politik. Kenapa? Karena kita masih baru mengalami reformasi. Sebelum reformasi itu Orde Baru, itu orang tidak bebas membahas politik. Kita harus akui bahwa Orde Baru itu banyak menyimpan pelanggaran HAM. Kita harus akui itu. Ada banyak sekali tragedi-tragedi HAM terjadi di saat Orde Baru. Nah, karena kita baru mengalami kebebasan, kita masih ibaratnya pengantin baru, kita itu masih canggung. Kita canggung terhadap kebebasan berpendapat. Setelah berjalannya waktu, orang Indonesia ini semakin melek terhadap politik. Sayangnya, kemelekan mereka terhadap politik itu tidak dibarengi dengan pengetahuan. Mereka mulai peduli dengan politik, tapi mereka tidak memiliki kemampuan untuk memahami politik itu sendiri. Gue nggak bilang bahwa mereka tidak tahu apa-apa. Mungkin mereka belajar, tapi ibaratnya level untuk membicarakan politik di sini, pengetahuannya, kemampuan orang Indonesia itu rata-rata ya, kebanyakan itu ya di sini gitu. Jadi kemelekan politik mereka tidak dibarengi dengan pengetahuan mereka. It's okay. Itu wajar. Kenapa? Karena ya misalnya orang baru lahir kan biasanya tumbuh dan kembangnya tidak beriringan. Biasanya. Ya biasa. Itu artinya stunting ya. Oke, sorry. Mungkin saja kita menggunakan istilah stunting. Mungkin saja kebanyakan orang Indonesia, kebanyakan rakyat Indonesia itu stunting politik. Mungkin saja. Kita membuka berbagai kemungkinan. Mungkin saja stunting politik. Atau ketika mereka sudah paham atau mereka sudah mendapatkan pengetahuan terhadap politik, mereka melek terhadap politik, tapi mereka lupa akan satu hal, yaitu adalah tidak menjadikan politisi sebagai idola. Kenapa? Seperti yang gue bilang tadi, bahwa itu akan menjadi bias. Gue ingat, gue itu
kenapa gue bisa tertarik terhadap politik? Gue itu dari kecil hidup dengan seorang pria yang suka nonton acara-acara politik. Waktu kecil, teman-teman gue kan waktu kecil nontonnya kartun itu kan. Nah, gue ada 2 tontonan waktu gue kecil. Yang pertama kalau enggak sinetron, yang kedua berita politik. Gue dari SD nonton berita politik. Itu terus. Awal-awalnya ya gue, ini apaan sih orang bahasnya politik. Sampai pada akhirnya itu kan gue nonton pas SD. Nah, gue sadarnya untuk suka terhadap politik, bukan suka tapi mengikuti politik itu sejak SMA. Jadi SD, SMP skip lalu SMA. Kenapa SMA? Gue nggak tahu ya, waktu itu jiwa gue masih jiwa muda gitu untuk terlihat so edgy di depan orang lain mungkin ya. Jadi gue mulai tertarik terhadap dunia politik. Gue mengikuti berita-berita politik gitu. Nah, itu kan gue tuh SMA tahun 2016 something, sekitar 9 tahun, 8-9 tahun yang lalu. Ada waktu dari 8 atau 9 tahun yang lalu sampai sekarang gue bertumbuh. Gue pernah mengidolakan seseorang. Kalau boleh jujur, gue jujur. Gue mengidolakan 2 sosok waktu itu, Ahok dan Jokowi. Ya, gue sempat mengidolakan mereka sampai akhirnya gue sadar bahwa gue nggak bisa mengidolakan seseorang di dalam politik, di dalam dunia politik. Gue nggak bisa mengidolakan politikus. Jadi semakin bertambahnya waktu, gue semakin menambah pengetahuan gue. Jadi antara kemelekan politik gue dan pengetahuan politik gue semakin bertambah. Gue nggak bilang bahwa gue sekarang adalah mahir politik, enggak. Yang jelas kemelekan politik gue dan ilmu gue dalam politik itu beriringan. Nah, kebanyakan orang di 2024 ini, pemilih di 2024 ini, sekarang 2025 ya, sorry. Pemilih di 2024 kemarin itu kebanyakan pemilih yang baru. Ada banyak teman gue yang baru pertama kali milih. Jadi mereka tentunya baru mengikuti politik. Jadi seakan-akan mereka, bukan seakan-akan. Jadi mereka itu baru menginjak pemahaman politik, baru mempelajari politik. Jadi kemelekan politik mereka dengan pengetahuan politik mereka tidak beriringan majunya. Jadi wajar saja ketika mereka mengidolakan politisi. Itu wajar sangat wajar. Terus kita balik lagi ke poin awal, yaitu bahwa tidak semua orang yang mengidolakan politisi, tidak semua orang yang rela mati-matian berdebat di sosial media hanya demi politisi, itu buzzer. Tidak semua buzzer. Kalau ditanya apakah ada buzzer, mungkin ada. Tapi kalau ditanya semuanya buzzer, tidak. Karena gue tahu beberapa teman gue yang rela mati-matian membela politisi. Gue tahu. Dan gue tahu bahwa dia bukan buzzer. Itu kenapa bisa terjadi? Ya kan tadi, karena fanatisme terhadap politisi. Jadi orang yang fanatik terhadap politisi akan terlihat sama seperti buzzer. Jadi bagaimana cara kita membedakan antara buzzer dan emang orang yang ngefans aja? Kita bisa lihat dari argumen-argumennya. Kalian misalnya lihat ada satu argumen yang ini kayaknya template deh. Ini kayaknya gue pernah lihat deh.
Itu kemungkinan itu buzzer, kemungkinan besar buzzer. Atau mungkin orang yang ngefans ini ngelihat argumen dari buzzer lalu dia pakai argumen tersebut. Bisa jadi. Kalau misalnya kalian berdebat di sosial media dengan orang-orang seperti ini, dan ketika kalian melihat pola, orang ini tidak bisa dibilangin. Terus kalau kita mengeluarkan argumen, dia membalasnya dengan argumen yang aneh gitu, itu kemungkinan buzzer, kemungkinan besar buzzer. Udah pasti sih, harusnya udah pasti buzzer. Jadi inti dari video ini adalah teman-teman kita usahakan bahwa kita mulai saat ini untuk tidak menjadi orang yang dan tanda kutip bodoh dalam politik, orang yang dalam tanda kutip puber dalam politik. Puber politik itu ya seperti tadi, masih mati-matian membela politisi gitu. Nah, kita sebagai orang di dalam politik itu, dalam strata politik Indonesia itu, rakyat adalah yang utama. Makanya ada semboyan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kenapa? Ya karena yang diutamakan adalah rakyat. Jadi ketika ada rakyat yang mengkritik pemerintah, itu wajar, teman-teman. Ini video ini untuk orang-orang yang punya rasa fanatisme terhadap pemerintah. Gue mau bilang bahwa gue bukan anak abah. Gak semua orang yang mengkritik pemerintah itu anak abah. Gue udah sering kali bilang bahwa gue golput di 2024 kemarin. Alasan gue golput ada di podcast Suara Jelata atau sekarang namanya Pandalisme di Spotify. Cari aja, gue gak mau jelasin lagi. Ini video udah terlalu panjang. Jadi teman-teman, orang yang oposisi itu wajar dalam politik. Kalau kalian ingin negara berdiri tanpa oposisi, mungkin referensi kalian adalah Hitler, Mussolini, Vladimir Lenin, Joseph Stalin. Nah, itu mungkin referensi kalian. Kalau kalian membahasnya Indonesia ini negara yang demokrasi, teman-teman. Demokrasi itu strata tertingginya adalah rakyat. Jadi ketika ketika pemerintah punya oposisi itu wajar, sangat wajar. Jadi jangan dibiasakan untuk bilang orang yang mengkritik pemerintah itu adalah anak abah. Gue capek secapek-capeknya dibilang anak abah. Men, gue pernah mengidolakan Ahok, men. Ahok. Masa gue jadi anak abah? Dan gue juga nggak pilih Ganjar. Jadi ya udahlah, men. Maksud gue ya gitu, men. Mulai saat ini kita harus introspeksi diri untuk ya kita memperdalam ilmu politik kita. Kalau nggak memperdalam juga nggak apa-apa, tapi yang penting paham dasar demokrasi yang baik. Kalau kalian tidak ingin pemimpin kalian itu dikritisi, ya bentuklah pemimpin yang sempurna. Tapi ingat, tidak ada pemimpin yang sempurna. Baik, hanya itu podcast hari ini. Dadah.